Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah manajemen kesehatan olahraga dan rekreasi. Selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah manajemen kesehatan olahraga dan rekreasi, yang terhormat teman-teman yang telah berkesempatan hadir dalam melanjutkan perkuliahan manajemen kesehatan olahraga dan rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita, yaitu mengenai manajemen sumber daya manusia dalam aspek kesehatan dan rekreasi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muda yang akan membawakan materi ini. Pertama adalah kenapa kita perlu membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan ini mengenai aspek dari sumber daya manusia dalam olahraga kesehatan dan rekreasi. Yang pertama, kenapa kita perlu dalam suatu perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi dengan perhitungan berbagai tantangan dan peluang di masa mendatang, sehingga menjadikan SDM organisasi menjadi sumber daya yang kompetitif. Dalam proses pengembangan sumber daya manusia dalam aspek olahraga rekreasi dan kesehatan, perencanaan sumber daya manusia yang terintegrasi ini sangat penting bagi perkembangan olahraga rekreasi dan kesehatan. Kenapa hal ini penting? Dalam pengembangan olahraga rekreasi dan kesehatan, orang-orang yang berada atau berkecimpung dalam dunia olahraga rekreasi dan kesehatan ini harus memiliki integrasi atau integritas dalam membangun dan memiliki ilmu-ilmu pengetahuan dalam proses pengembangan. Yang kedua adalah implementasi fungsi manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai produktivitas sumber daya manusia yang tinggi. Jadi tujuan dalam manajemen sumber daya manusia ini yang kedua adalah implementasi fungsinya. Kenapa kita membahas mengenai fungsinya? Karena dalam pengembangan siapa berbuat apa itu penting agar perjalanan dalam manajemen sumber daya manusia dalam aspek olahraga rekreasi dan kesehatan ini berjalan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan berbagai peraturan, serta terpenuhnya sasaran dan kebutuhan organisasi dan individu karyawannya. Kita membahas mengenai olahraga rekreasi dan manajemen. Pada dasarnya olahraga rekreasi dan manajemen ini selain dikembangkan oleh pemerintah, juga banyak dikembangkan oleh pihak-pihak swasta, yaitu dengan hadirnya beberapa kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi dan kesehatan. Dalam konteks olahraga rekreasi, di sini perusahaan ataupun organisasi yang melakukan kegiatan olahraga rekreasi, contohnya yaitu adalah kegiatan-kegiatan outbound yang diwadahi oleh provider outbound, atau kegiatan-kegiatan rekreasi seperti kegiatan pemanduan gunung ataupun wisata di pulau, itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan. Berarti manajemen sumber daya manusianya sudah tertanam di dalam diri orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian ada evaluasi fungsi manajemen sumber daya manusia, mencakup penilaian terhadap kebijakan manajemen sumber daya manusia untuk menentukan apakah berbagai kebijakan sumber daya manusia benar-benar efektif. Itu berbagai kenapa kita perlu membahas mengenai sumber daya manusia dalam konsep olahraga rekreasi dan kesehatan. Untuk olahraga kesehatan sendiri, seperti pusat-pusat kebugaran yang berada di daerah kita, itu harus
dilakukan ataupun manajemen sumber daya manusianya harus orang-orang yang memang sudah memiliki integritas dalam bidang olahraga kesehatan. Seperti pada kegiatan fitness ataupun usaha fitness, orang-orang yang berada di dalamnya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kenapa seperti itu? Dalam memandu suatu kegiatan, contohnya dalam kegiatan kesehatan dan rekreasi, kita harus memiliki kemampuan di bidang tersebut. Makanya perlu manajemen sumber daya manusia. Pertama itu mengenai konsep manajemen sumber daya manusia. Pada dasarnya manajemen sumber daya manusia yang baik akan memberikan kepuasan kerja bagi pengurus organisasi olahraga dan akhirnya ini akan menguntungkan pihak organisasi tersebut. Seperti yang saya sampaikan, manajemen yang baik dalam konteks baik ini adalah memiliki kemampuan di dalam melakukan kerja ataupun kegiatan di dalam organisasi olahraganya, olahraga kesehatan ataupun olahraga rekreasi, yang akhirnya akan menguntungkan pihak tersebut. Di mana tujuan dari manajemen sumber daya manusia ya jelas untuk memberikan kepuasan kerja. Kemudian dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusianya. Perencanaan sumber daya manusia ditujukan untuk menganalisa apa keperluan yang harus dilakukan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Contohnya dalam kegiatan olahraga rekreasi, kita harus merencanakan siapa berbuat apa. Jadi seseorang yang berada dalam konteks kegiatan rekreasi harus memiliki kemampuan di bidang olahraga rekreasi. Itu perencanaannya. Kemudian ada perekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi harus dilakukan karena dalam konteksnya orang yang di dalam aktivitas olahraga rekreasi dan kesehatan ini harus memiliki integrasi dan kemampuan di bidangnya. Kemudian ada pengembangan. Setelah memiliki kemampuan, agar kegiatan ini berjalan terus harus ada pengembangan karyawan ataupun pengembangan sumber daya manusianya, agar peningkatan dalam olahraga rekreasi dan kesehatan ini lebih signifikan. Jadi ada keinginan untuk lebih dibandingkan hal sebelumnya. Kemudian ada penempatan karyawan. Seperti yang saya sampaikan tadi, siapa berbuat apa itu harus jelas. Dalam manajemen ada seorang pemimpin, kemudian di bawah pemimpin ada anggotanya. Jadi anggota harus memiliki kemampuan di dalam melaksanakan kegiatan, sedangkan seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memimpin anggotanya di dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan rekreasi. Kemudian pemberian kompensasi dan penghargaan dan pemberhentian. Aspek utama sumber daya manusia. Yang pertama adalah merencanakan sumber daya manusia, pemilihan perekrutan, pelatihan dan pengembangan, penilaian prestasi kerja, hubungan kerja, keselamatan dan kerja, pemberian reward dan gaji. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah memungkinkan organisasi mendapat dan mempertahankan karyawan cakap, dapat dipercaya dan memelihara motivasi tinggi seperti yang diperlukan organisasi. Jadi tujuan dari manajemen ini adalah yang pertama itu mendapatkan anggota di dalam organisasi olahraga dan rekreasi yang memiliki kemampuan yang cakap dan dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan kegiatan olahraga dan rekreasi. Kemudian meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang melekat pada manusia, kontribusi dan kemampuan kecakapan mereka. Setelah memiliki kemampuan, kita harus juga meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Kenapa hal ini dilakukan? Karena perkembangan zaman ini sangat pesat. Jadi pengetahuan tentang olahraga dan rekreasi ini semakin lama akan semakin berkembang. Jadi kemampuan sumber daya manusianya harus ditingkatkan kembali. Kemudian
Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan, seleksi yang teliti, sistem kompensasi dan insentif. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Kenapa kegagalan di dalam olahraga rekreasi itu sering terjadi? Karena itu tidak adanya konsistensi dari prosedur perekrutan dan seleksi untuk orang-orang yang memang memiliki kemampuan di dalam olahraga dan rekreasi. Sebagian besar di daerah kita ini itu untuk sumber daya manusia dalam olahraga dan rekreasi itu hanya mencakup hobi dan juga memang ada keterpaksaan karena memang ekonomi yang kurang. Jadi pelaksanaan olahraga rekreasinya tidak didasari dengan pengembangan, jadi kebutuhan. Kenapa seperti itu? Kita lihat di dalam kegiatan olahraga rekreasi, contohnya dalam pendakian. Kita melihat tidak adanya pemandu pendaki yang memiliki lisensi atau memiliki sertifikat di dalam pemanduan. Begitu juga dengan olahraga yang lain. Masih banyak kekurangan-kekurangan dalam proses manajemen sumber daya manusia. Kemudian di dalam konteks olahraga kesehatan, kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan olahraga kesehatan tersebut. Salah satu contoh kita ambil pada kegiatan gym atau fitness. Masyarakat lebih suka melakukan aktivitas fitness atau gym itu melalui pengetahuannya sendiri. Jadi jarang, apalagi mahasiswa menengah ke bawah, jarang melakukan aktivitas gym itu menggunakan instruktur atau pemandu dalam kegiatan gym. Jadi tidak berjalannya manajemen olahraga kesehatan jadinya. Hal ini banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut. Salah satunya adalah memang sumber daya manusia dalam aktivitas olahraga kesehatan tersebut seperti gym itu kurang memadai. Apa yang diketahui oleh instrukturnya, contohnya itu diketahui oleh kita, jadi tidak ada keistimewaan. Jadi kurang percayanya masyarakat yang melakukan fitness terhadap instruktur. Itu contohnya. Kemudian ada mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang mendasari bawahan karyawan adalah pihak terkait dalam organisasi bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Kemudian mengadopsi pendekatan etis untuk mengelola karyawan yang didasari pada perhatian untuk karyawan, keadilan dan transportasi, mempertahankan dan memperbaiki kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai proses. Ini adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah visi organisasi, kemudian misi organisasi. Jadi pada dasarnya, pada awalnya dalam proses perencanaan kita harus tahu visi dan misi dari suatu organisasi olahraga kesehatan maupun olahraga rekreasi. Apa tujuan dan sasaran organisasi? Kemudian baru kita bisa melakukan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah memotret profil sumber daya manusia yang ada dibandingkan dengan job analysis. Profil sumber daya manusia yang ada. Ini poin dari yang pertama yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa menempatkan seseorang pada tempat, contohnya pada instruktur senam, jika dia tidak memiliki kemampuan di dalam senam tersebut. Kemudian analisis SND. Ada melalui analisis SND ini adalah kebutuhan yang harus kita cari dari tujuan dan sasaran organisasi kita. Apa yang kita butuhkan dalam suatu organisasi tersebut? Apa contohnya instruktur atau pemandu atau orang-orang yang memang memiliki kemampuan di bidang perawatan dan pengembangan sarana dan prasarana. Nah, itu harus kita analisis terlebih dahulu kebutuhan yang mendasar dalam proses pengembangan olahraga kesehatan dan rekreasi. Kemudian setelah
itu kita memiliki sumber daya manusianya, kita melihat kebutuhannya berlebih atau berkurang. Kebutuhan di dalam kegiatan olahraga itu apakah memiliki kapasitas yang berlebih atau penawaran yang berlebih. Kemudian rekrutmen. Nah, jadi rekrutmen ini sangat penting di dalam melakukan proses perencanaan sumber daya manusianya. Baik, dalam konteks sumber daya manusia ini mungkin banyak sekali kekurangan-kekurangan yang telah kita lihat bersama di dalam kegiatan-kegiatan olahraga rekreasi maupun kesehatan. Di dalam olahraga rekreasi sendiri sangat penting bagi pemerintah ataupun wadah-wadah yang memang melakukan kegiatan olahraga rekreasi ini. Sumber daya manusia yang memiliki integrasi dan kemampuan itu yang sangat diperlukan di dalam melakukan perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Baik, itulah hasil dari penyampaian materi saya mengenai perencanaan sumber daya manusia dalam aspek kesehatan dan rekreasi. Mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.